Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan. Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan kajian tentang beberapa contoh ibadah. Salah satu bentuk ibadah yang kita sudah bahas selain berdoa adalah tawakal. Tawakal ini ibadah yang agung. Sudah kita jelaskan makna tawakal adalah bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini dilakukan dalam seluruh aktivitas hidup kita. Terutama dalam menunaikan tugas pokok kita sebagai hamba yang harus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita wajib tawakal ketika beribadah kepadanya. Dan ini perintah Allah. Seperti firman Allah dalam surah Hud 123. Allah berfirman, fa'budhu wa tawakkal alaih. Beribadahlah kamu kepada Allah dan bertawakallah kamu kepadanya dalam melakukan ibadah tersebut. Makanya Allah menuntun kita untuk mengikrarkan sikap tawakal di dalam sholat yang kita lakukan 17 kali minimal dalam sehari semalam. Di momen yang terbaik kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami ibadah, dan hanya kepada Engkau pula kami minta pertolongan dalam melakukan ibadah tadi. Tawakal, bersandar kepada Allah ketika melakukan ibadah, karena kita meyakini seorang hamba hanya bisa melakukan ibadah, amal soleh kepada Allah dengan hidayah dari Allah, dengan bantuan dari Allah. Tanpa hidayah Allah, seseorang gak akan beribadah. Tanpa hidayah Allah, seseorang tidak akan beramal soleh. Makanya minta hidayah kepada Allah dengan disertai ikhtiar yang nyata. Itulah tawakal dalam beribadah. Dalam surah Al-Ahzab ayat 2 dan 3 Allah pun menyatakan wattabi' ma yuha ilaika min rabbik innallaha kana bima ta'maluna khabira wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Ikuti olehmu apa yang Allah wahyukan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apapun yang kamu lakukan. Jadi wahyu Allah berisi perintah dan larangan, ini ikuti. Perintahnya laksanakan, larangannya jauhi, dan itu rincian atau wujud nyata dari ibadah kepada Allah. Lalu di akhir ayat ini Allah menyatakan wa tawakkal 'ala Allah.
dan bertawakallah kalian kepada Allah di dalam melakukan perintah dan menjauhi larangan. Oleh karena itu, tak heran apabila banyak doa yang diajarkan oleh Nabi SAW yang mewujudkan atau menunjukkan ketawakalan beliau kepada Allah di dalam melakukan ibadah. Dalam bentuk berdoa, minta dimudahkan ibadah, minta hidayah kepada Allah untuk melakukan ibadah. Lalu diajarkan ke umatnya. Salah satunya perkataan beliau kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ya Mu'adz, wallahi inni uhibbuk, fala tada'anna fi duburi kulli shalah an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hai Mu'adz, demi Allah aku mencintai engkau karena Allah, maka jangan sekali-kali kamu tinggalkan, kamu lewatkan doa setelah sholat, Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, bantu aku, tolong aku untuk mengingatmu. Wa syukrika, untuk bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatika, dan untuk melakukan ibadah yang baik kepadamu. Minta kepada Allah, dan ini bentuk tawakal, penyandaran kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi pribadi tawakalnya kepada Allah dalam urusan akhirat ya menjadi tauladan bagi kita. Di antara doa yang beliau baca adalah Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, aku meminta kepada engkau. Ini sikap tawakal, penyandaran dalam urusan ibadah, dalam melaksanakan perintah Allah. Ya Allah, aku meminta kepada engkau hidayah. Untuk apa? Fi'lal khairat. Untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Wa tarkal munkarat, untuk meninggalkan semua yang mungkar. Wa hubbal masakin, dan untuk mencintai orang-orang miskin. Wa antaghfirali wa tarhamani, dan agar engkau mengampuni aku dan merahmati aku. Ini sikap tawakal di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bertawakal dalam perkara-perkara dunia. Ini dicontohkan oleh Nabi SAW dan juga diajarkan kepada para sahabat dan umatnya. Seperti umpamanya salah satu urusan dunia yang kita sering alami dan menjadi gangguan ganjalan dalam kehidupan kita. Apa contohnya? Keresahan, kesedihan, atau kelemahan, kemalasan. Jadi ganjalan kan? Maka yang membuat kita sedih, yang membuat kita resah, yang membuat kita malas, yang membuat kita ini lemah, siapa? Allah. Yang membuat kita tertawa dan menangis siapa? Allah. Kata siapa itu? Kata Allah dalam Al-Quran. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Sama dengan yang menghidupkan dan mematikan. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Sesungguhnya dialah Allah yang membuat manusia itu tertawa atau menangis. Kalau Allah ingin membuat kita tertawa, diberi penyebab kita tertawa, kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan, ketawa. Kalau Allah ingin membuat kita menangis, kita diberi penyebab menangis, sedih, kesel, kecewa, dan yang sejenis.
Jadi yang mengkondisikan Allah. Kenapa Allah memberikan rasa sedih, resah, gelisah, kecewa, marah, mangkal kepada kita? Dua. Pertama, hukuman atas dosa dan kesalahan kita. Sekaligus yang kedua, ujian. Bagaimana kita mengantisipasi, menghadapi, mencari solusi dari kesedihan dan keresahan ini. Sebagai manusia biasa, Nabi SAW mengalami sedih, mengalami kecewa, mengalami resah, gelisah. Iya. Beliau bertawakal kepada Allah dalam hal itu. Minta perlindungan. Sebelum itu dialami, minta perlindungan agar tidak teralami. Setelah itu teralami, minta dibebaskan, dilepaskan dari kesedihan tersebut oleh Allah. Doa yang masyhur banyak, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzn wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni wal harami wa adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepada Allah Engkau dari ham dan huzn. Ham itu keresahan, al-huzn itu kesedihan. Bedanya kalau al-ham keresahan atau ketidaknyamanan hati karena tidak pastinya apa yang kita alami di masa yang akan datang. 5 menit lagi, sejam lagi, besok, lusa ada teror, ada ancaman, belum terjadi. Ada berita yang mengkhawatirkan yang mungkin kita akan mengalami keburukan, belum terjadi. Tapi kita kan sudah nggak nyaman nih. Ham, resah, gelisah. Kalau al-huzn, kesedihan itu akibat yang sudah terjadi. Kita dimaki orang, dihina orang, sedih. Kita kehilangan barang, uang, sedih. Itu bedanya alham dan huzn. Kita berlindung kepada Allah dari hal itu. Nabi mencontohkan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzn wal ajzi wal kasal. Dari kelemahan dan kemalasan. Wal bukhli wal jubni. Dari sifat bakhil dan pengecut. Wal harami wa azabil qabr, dari kepikunan dan azab kubur. Itu minta kepada Allah. Dan ini sikap tawakal. Dalam hal apa? Dalam hal mengatasi, mengantisipasi hal yang mungkin bisa menjadi ganjalan dalam hidup kita. Termasuk salah satu ganjalan yang mungkin akan kita alami dalam hidup seperti hutang atau penyakit atau ketidakcukupan dalam memenuhi kebutuhan pokok kita. Nabi SAW minta kepada Allahumma kfini bihalalika an haramik wagnini fadlika amma siwak. Ya Allah, cukupkan untuk Allahumma kfini bihalalika, cukupkan bagiku dengan yang halal, rizki yang halal darimu, dan jaga aku dari yang haram. Itu tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal judham wal junun wasayil asqam. Minta perlindungan dari penyakit. Itu sikap tawakal Nabi SAW dalam menghadapi kendala-kendala duniawi yang bisa menyulitkan kita dalam kehidupan ini. Oleh karena itulah maka tawakal kepada Allah Azza wa Jalla sesuatu yang tidak bisa kita pisahkan dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin, termasuk dalam urusan akhirat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 36. Fama utitu min syai'in famata'ul hayatid dunya
Wa ma 'indallahi khairu wa abqa lilladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kata Allah Azza wa Jalla, apapun yang diberikan oleh Allah kepadamu tentang sesuatu, maka itu sekedar kesenangan kehidupan dunia. Baik harta, jabatan, pangkat, kekuasaan, popularitas, atau apapun kesenangan dunia, itu hanya kesenangan yang sedikit dari kehidupan dunia dan tidak langgeng, tidak abadi. Ingat, semua kenikmatan itu oleh Allah dibatasi waktunya. Hanya sebentar. Tapi walaupun hanya sebentar, orang sudah rela memburunya dengan cara apapun. Umpamanya makan, enak ya. Berapa lama nikmatnya makan? Menit-menitan. Sepiring pertama dalam keadaan lapar, iya enak. Setelah sepiring kenyang, nambah piring kedua. Seenak yang tadi? Tidak. Nambah piring ketiga. Enak? Sudah enak, berubah dari enak menjadi enak. Kan gitu. Tidur enak, nikmat. Kalau lagi lelah, ngantuk, ya. Tapi kalau tidur seharian liur, jangar, ya enggak. Semuanya dibatasi waktunya tuh. Semu. Untuk merasakan kenikmatan seperti awal butuh waktu lagi sehari atau berjam-jam gitu. Maka fama utitu min syai' famata'ul hayatid dunya. Apa saja yang Allah berikan kepadamu tentang sesuatu dalam kehidupan dunia, itu hanya kesenangan yang sedikit dari kehidupan dunia. Wa ma indallahi khairu wa abqa lilladzina amanu. Tapi apa yang ada di sisi Allah? Apa yang ada di sisi Allah? Ridhonya, rahmatnya, pahalanya, surganya, kasih sayang Allah, ampunan Allah. Itu jauh lebih baik dan lebih abadi bagi orang yang beriman. Bertawakallah kalian dalam meraih semua itu. Tuh. Dalam meraih apa yang ada di sisi Allah, tawakal. Dan apa yang ada di sisi Allah hanya bisa diraih dengan ibadah, dengan amal soleh, dengan melaksanakan setiap perintah Allah, menjauhi semua larangannya dengan ikhlas dan mutaba'ah. Baru semua yang Allah janjikan akan Allah berikan kepada kita. Termasuk sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tekankan juga ketika berdakwah. Dakwah ini satu ibadah, satu amal soleh yang penuh risiko. Karena apa? Karena sudah menyentil kepentingan orang banyak. Tidak semua orang yang salah diingatkan itu berterima kasih, menerima, bersyukur atas teguran atau tausiah kita. Tidak semua. Kebanyakan tersinggung. Kebanyakan merasa terusik. Kebanyakan merasa terancam kepentingan dunianya. Ketika yang tersinggung ini punya power, punya uang, punya kekuasaan, jabatan, pangkat, pengikut, bisa kita bayangkan tindakan yang akan mereka lakukan kepada si da'i, kepada orang yang berdakwah. Resikonya gede. Tidak ada seorang pun nabi kecuali ditentang oleh para petinggi negeri yang mereka dakwahi. Orang-orang kayanya, para penguasanya, yang mengikutinya orang-orang dari kalangan rakyat bawah, rata-rata begitu. Maka dimusuhi, dibenci, banyak yang dibunuh, banyak yang dikejar-kejar. Semua nabi begitu. Ada yang berhasil dibunuh, ada yang tidak berhasil dibunuh.
Nabi SAW juga mau dibunuh cuma tidak berhasil. Nabi Isa juga mau dibunuh tapi tidak berhasil, tapi mengklaim berhasil disalibnya. Nabi-nabi yang lain banyak. Nabi Musa sampai dikejar-kejar mau dibunuh tapi gagal juga tuh si Fir'aun. Berisiko. Tanpa tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, si dai nggak akan mungkin tangguh menghadapi semuanya itu. Allah berfirman di dalam surah At-Taubah 129, fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kalau mereka berpaling dari dakwahmu, setelah kamu dakwahi, kamu sampaikan ayat wahyu Allah Azza wa Jalla, tapi mereka berpaling. Tidak sekedar berpaling. Kalau berpaling udah nggak nurut saja, nggak ada risiko. Tapi setelah berpaling bikin provokasi, bikin konspirasi, maka fakul, katakan olehmu, hasbiyallah, cukuplah Allah sebagai pelindungku, la ilaha illahu, tidak ada sembahan yang hak selain Dia, alaihi tawakkaltu, dan hanya kepada Dia aku bertawakal, wa huwa rabbul arsyil azim, dialah pemilik arsy yang maha agung. Tawakal ketika berdakwah. Lihat lagi apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam yang oleh Allah diterangkan dalam surah Yunus 71. Allah berfirman, watslu alaihim naba'a Nuhin idh qala liqaumihi ya qaumi in kana kabur alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah fa 'ala Allahi tawakkaltu فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنذرون. Bacakan oleh Muhammad kepada mereka kisah Nabi Nuh, berita tentang Nabi Nuh. Ketika Nabimu berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kalau kedudukanku dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah itu memberatkan kamu, kamu nerima sampai menentang, memusuhi, fa'alallahi tawakkaltu, maka hanya kepada Allah aku bertawakal. Padahal Nabi Nuh itu sudah melakukan dakwah dengan berbagai macam cara, metode yang berganti-ganti. Dengan terang-terangan sudah, dengan sembunyi-sembunyi sudah, dengan lemah lembut sudah, dengan targhib sudah, dengan tarhib sudah. Tapi semua dakwah yang beliau lakukan dengan berbagai macam cara mental. Hampir 1000 tahun dakwah yang beliau lakukan, hanya 12 orang yang menjadi pengikut beliau. Apa beliau gagal? Tidak ada nabi yang gagal. Karena berhasil tidaknya dakwah tidak dilihat dari sedikit banyaknya pengikut. Bahkan ada nabi yang tidak punya pengikut satupun, kan? Apakah nabi itu gagal? Enggak, tidak ada nabi yang gagal. Mustahil Allah salah memilih utusan. Utusan yang Allah pilih menjadi nabi pasti manusia terbaik di zaman itu. Dan tidak ada nabi yang gagal walaupun terbunuh. Sebuah buku, saya nggak tahu apakah buku ini sekarang menyebar, tidak. Judulnya Haqiqatul Intisar. Hakikat kemenangan dalam dakwah. Terjemahannya sudah, tapi nggak tahu nyebar, nggak tahu enggak. Di sana diterangkan, hakikat kemenangan dakwah adalah tersebarnya dakwah. Walaupun orang yang menyebarkannya mati, nggak masalah. Karena tujuan utamanya dakwah adalah dakwah ini tersebar, diterima.
Walaupun diterimanya ini setelah nabinya wafat, setelah si da'inya meninggal, selama da'inya masih hidup nggak ada yang beriman. Setelah mati baru beriman semuanya atau mayoritas. Tahu kisah gulam yang diceritakan dalam surah Al-Buruj yang disebut dengan Ashabul Ukhdud, qutila Ashabul Ukhdud. Celaka Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud, Ukhdud itu parit. Kisah gulamnya diterangkan dalam kitab Riyadhus Shalihin oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Seorang pemuda gulam, bukan nama. Gulam itu pemuda yang belajar sihir, seorang raja yang berkuasa, punya ahli sihir yang sakti mandraguna, tapi sudah tua. Sang tukang sihir meminta kepada raja, carikan pemuda yang cerdas, saya akan turunkan ilmu saya. Ada seorang pemuda cerdas disebut gulam, belajar sihir atas perintah raja sebagai pewaris tunggal ilmu tukang sihir ini, yang sebentar lagi karena tuanya mungkin mati gitu. Belajar, pulang pergi dari rumah ke tempat tukang sihir tiap hari begitu. Suatu saat di jalan dia singgah, ada seorang rahib, singgah ngobrol, diberi dakwah oleh rahib. Kalau ajaran di negara itu menyembah si raja, rahib mengajarkan hanya Allah sesembahan yang sebenar. Begitu terus. Setelah menerima wasiat dari rahib, dia pergi ke tukang sihir belajar sihir. Pulangnya ke rahib lagi. Begitu terus. Ajaran rahib dengan tukang sihir bertolak belakang. Bingung mana yang benar. Ini ringkasnya cerita ya. Kalau ini semua detail diceritakan habis waktu, nggak cukup nanti. Suatu saat ketika mau berjalan menuju rumahnya pulang belajar sihir, ada orang berkerumun di jalan. Ternyata mereka nggak bisa lewat. Di jalan itu ada binatang yang mencegat. Nggak ada yang berani lewat. Apa yang terjadi? Ini kesempatan bagi saya untuk membuktikan ajaran mana yang benar, tukang sihir atau rahib. Diambilnya sebongkah batu, lalu dia berdoa, ya Allah, kalau ajaran rahib yang benar, dengan batu ini matikan binatang tersebut. Lalu dengan menyebut nama Allah dilempar itu binatang, mati. Oh, berarti yang benar ajaran rahib. Orang-orang akhirnya bisa lewat. Tapi kejadian itu jadi bahasa kita sekarang viral, nyebar kemana-mana. Seorang pemuda bisa membunuh binatang yang besar hanya dengan satu lemparan batu. Akhirnya orang berbondong-bondong di zaman itu, kalau orang punya kelebihan dianggap bisa mengobati. Banyak orang berobat. Kata gulam, saya tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan Allah. Berimanlah kalian kepada Allah, berdoa minta kesembuhan, Allah beri kesembuhan. Akhirnya beriman, minta berdoa kepada Allah, disembuhkan, sembuh. Orang kemudian banyak yang sembuh karena beriman kepada Rabb Gulam. Akhirnya sampailah berita ini kepada rahib gurunya, diceritakan. Kata rahib, kalau nanti ada apa-apa, kamu akan bisa lebih hebat daripada saya. Kalau ada apa-apa, jangan sebut nama saya. Jangan diberitahu kamu dapat ajaran dari saya. Si rahib tahu resikonya. Kalau ajaran sampai ke raja bisa dihukum mati. Sampai semua orang tahu rahib gulam ini bisa menyembuhkan.
Kebetulan raja punya penasehat orang buta. Mendengar berita ada pemuda yang bisa menyembuhkan, dia datang dengan membawa harta emas perak nih. Kalau kamu bisa menyembuhkan saya, dikasih semua kekayaan ini. Kata Ghulam, saya tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan Allah. Berimanlah kamu kepada Allah, minta kepada Allah, Allah akan buat kamu melek. Dia beriman, berdoa, dan melek. Pulang ke raja, kaget raja. Loh, kamu bisa lihat sekarang? Iya, siapa yang menyembuhkan kamu? Allah. Tidak disebut Ghulam. Siapa Allah? Sesembahan. Emang ada sembahan selain saya? Sesembahanku, sesembahanmu, sembahan semua makhluk Allah. Allah. Akhirnya ditangkap ini orang. Diperkesal, diinterogasi. Ini ajaran siapa? Disiksa, nggak mau ngomong. Saking hebatnya siksaan, akhirnya pecah rahasianya. Saya nerima ajaran dari si Ghulam. Dipanggil Ghulam. Ini ajaran dari siapa? Nggak mau. Sebab ingat perkataan gurunya, nggak boleh. Disiksa. Nggak tahan siksaan, akhirnya rahasianya terucap dari rahib. Dipanggil rahib. Disuruh murtad kembali. Disuruh mengakui dia sebagai sesembahannya, tidak mau. Akhirnya diancam. Pertama rahib dulu, kalau kamu tidak, saya gergaji kamu. Dibunuhnya bukan bes mati langsung. Digergaji kepala. Serk. Langsung mati enggak? Tidak, ya enggak? Tapi keimanan rahib luar biasa. Lebih baik mati. Akhirnya mati di hadapan Ghulam dan orang buta tadi. Giliran orang buta, kamu murtad. Kalau enggak seperti rahib ini, dia istiqamah. Akhirnya mati. Ghulam diancam, kalau enggak kamu dibunuh. Tapi dengan cara yang berbeda. Tetap enggak mau. Akhirnya raja merintahkan beberapa penggawanya bawa ke atas gunung. Suruh dia murtad dari agamanya. Kalau enggak, lempar aja. Biar jatuh dari atas pejet dalam keadaan mengenaskan. Dibawa ke gunung. Ketika dibawa sampai di gunung, Ghulam berdoa. Boleh doanya ini dihafalkan. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, lindungi aku dari mereka dengan cara yang Engkau kehendaki. Tiba-tiba gunung berguncang, mungkin gempa, semuanya jatuh. Mati kecuali Ghulam. Apa yang terjadi? Kalau kita pasti kabur, ya enggak? Ghulam datang lagi ke raja. Karena misinya bukan untuk menyelamatkan diri, mendakwahi raja dan orang-orang. Datang lagi. Loh, kok kamu selamat? Iya. Kemana penggawaku? Mati semua. Akhirnya pasukan kedua dipanggil. Pasukan marinir, angkatan laut, bawa ke tengah lautan, suruh dia murtad, kalau enggak ceburin di tengah lautan biar tenggelam mati. Dibawa sampai di lautan, kembali Ghulam berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Akhirnya datang ombak, semuanya kecebur ke laut kecuali Ghulam. Selamat. Setelah selamat balik lagi. Raja bingung, gimana caranya aku membunuhmu? Gampang. Ikat aku di bawah, di batang pohon kurma. Undang orang-orang untuk menyaksikan. Siapkan panah dan busurnya. Lalu bidik, sebelum anak panah dilepaskan, ucapkan Bismillahirrabbil Ghulam. Dengan menyebut nama Allah, Rabb Ghulam.
Akhirnya dituruti. Diundang orang untuk nonton. Eksekusi kalau sekarang disebutnya pemberontak terhadap kekuasaan yang sah. Ini bikin makar, ini subversif, ya enggak? Ini teroris nih, radikalis nih, dihukum mati karena subversif. Nonton semua orang, disiapkan panah dan anak panahnya, busurnya, lalu dibidik. Sebelum dilepaskan dia berteriak Bismillahirrabbilgulam, dilepaskan anak panah. Apa yang terjadi? Menancap tepat di jantung gulam, celak mati. Kalau dalam film ini sad ending, ya enggak? Boga lalakonnya mati itu enggak puas, ya enggak? Apa boga lalakon teh? Tokoh utamanya mati, biasa nggak puas, ya nggak? Ini mati. Tapi apa yang terjadi? Semua orang yang menonton kejadian itu serentak amanna birabbil gulam. Kami semua beriman kepada Rabb Gulam. Sesuatu yang paling ditakutkan oleh raja. Dia membunuh Gulam untuk menghentikan langkah dakwahnya yang bisa meruntuhkan wibawa dia sebagai raja, ya enggak? Agar orang-orang tidak beriman kepada ajaran Gulam, Gulamnya dibunuh. Ternyata yang ditakutkan terjadi. Dan inilah hakikatul intisar, hakikat keberhasilan dalam dakwah. Gulamnya mati, tapi ajaran yang disebarkan dan didakwahkannya menyebar ke seluruh negara. Inilah keberhasilan. Semua orang menjadi kembali kepada Allah, dan inilah tujuan utama dakwah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Seru, ajak manusia itu ke jalan Allah. Dakwah itu bukan mengajak manusia untuk menjadi pengikut si dai, enggak. Untuk memuja si dai, enggak. Untuk mengkultuskan, menghormati, menghargai si dai, enggak. Tapi kepada Allah. Walaupun dai-nya mati, orang-orang betul kembali ke jalan Allah, sukses, berhasil. Inilah hakikat dari dakwah. Dan itu yang dilakukan oleh seluruh nabi dalam dakwahnya. Mereka bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla dalam menerima tantangan sebagai resiko dari dakwah. Adapun tanpa ketawakalan, si dai akan takut terhadap resiko, cari selamat. Kalau sudah cari selamat, akhirnya ikut arus, ikut pemahaman, keyakinan orang banyak di sekelilingnya, walaupun tahu itu batil. Demi keselamatan ikut, dan berbalik menghujat kawan-kawan yang dahulu satu akidah dengan dia. Ada yang begitu, ada itu jubun, pengecut. Karena dia cari selamat di dalam dakwahnya. Dia bukan cari ridha Allah. Dia bukan cari pahala dari Allah. Dia bukan cari apa yang Allah ridhoi, tapi dia cari apa yang diridhoi Allah orang banyak. Sekalipun dengan risiko dimurkai oleh Allah, dihujat oleh sesama ahlus sunnah. Ada yang seperti itu. Itu karena apa? Karena tuh kurangnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal juga Allah terangkan wajib diaplikasikan ketika berjihad kepada Allah. Berjihad melawan orang kafir, berperang melawan musuh-musuh Allah Azza wa Jalla. Seperti yang Allah jelaskan dalam beberapa ayat.
pertama, Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam surah Ali Imran 121-122. Kata Allah, wa idh ghadawta min ahlik tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital wallahu sami'un alim. Idh hamma ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan ingatlah ketika engkau, hai Muhammad, berangkat pagi-pagi meninggalkan keluargamu untuk mengatur orang-orang mukmin di pos-pos pertempuran waktu mau perang Uhud, dan Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui ketika ada dua golongan dari pihak kaum muslimin ingin mundur karena takut. Itu orang-orang siapa? Orang-orang munafik. 1000 orang berangkat dari Madinah menuju Bukit Uhud sebagai medan pertempuran. Apa yang terjadi? Yang terjadi pasukan munafikin mundur ke belakang. Mundur. Dan itu melemahkan mental pasukan dan melemahkan kekuatan. Tapi karena keimanan kaum mukminin yang sangat kuat, mereka terus maju. Kata Allah, wallahu waliyuhuma, Allah lah menjadi pelindung bagi mereka, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah hendaklah orang-orang mukmin bertawakal. Sisanya yang tawakal kepada Allah yang berjumlah 700 orang bertempur di medan perang Uhud. Di awal langkah peperangan mereka memperoleh pertolongan dari Allah dan menang. Karena ketaatan pasukan kepada instruksi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika pertolongan Allah turun, enggak ada seorang pun yang bisa mengalahkan kaum muslimin. Sebagaimana firman Allah dalam Ali Imran 160, "Iyansurkumullahu fala ghaliba wa iyakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dihi." Apabila Allah menolong kamu, tak ada seorang pun yang bisa mengalahkan kamu. Sebaliknya, bila Allah berlepas diri, Allah membiarkan kamu, tidak memberikan pertolongan, siapa lagi yang bisa memberikan kepada kamu pertolongan selain Allah? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah hendaklah kalian bertawakal. Dan ternyata setelah pasukan pemanah yang ditempatkan di Bukit Rummat melanggar wasiat Nabi SAW, Allah membiarkan mereka. Akhirnya kalah dalam perang Uhud tersebut. Dan ini menunjukkan bahwa tawakal wajib disertai ikhtiar yang sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Tanpa ada ikhtiar atau ikhtiar tapi menyimpang dari syariat, Allah tidak akan memberikan pertolongannya kepada kita. Jadi tawakal ternyata dalam berbagai macam bidang kehidupan, baik dalam melaksanakan agama Allah, dalam beribadah dan beramal soleh, ataupun dalam urusan-urusan dunia, termasuk yang menyangkut urusan jiwa dan hati kita. Apalagi hati kita ini dikuasai oleh Allah, bukan oleh diri kita. Kita nggak bisa memanage hati, mengatur hati, membolak-balikkan hati, merubah-rubah hati. Kita nggak bisa. Nggak diberi kemampuan itu oleh Allah. Antara kita dengan hati kita disekat, dihalangi. Kata Allah, "Ya'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi." Ketahuilah, Allah menghalangi antara seorang dengan hatinya.
Kita nggak bisa ngatur hati. Yang ngatur hati kita, yang membolak-balikan hati kita, yang merubah-rubah hati kita siapa? Allah. Yang membuat hati kita sedih, Allah. Yang membuat hati kita senang gembira, Allah. Yang membuat hati kita tenang, Allah. Yang membuat hati kita resah, Allah. Kalau kita melakukan dosa dan kesalahan, Allah hukum dengan diberikan keresahan dan kegelisahan. Kalau kita taat kepada Allah, melaksanakan perintah dan larangannya secara ikhlas dan mutabah, Allah balas dengan diberikan ketenangan, ketentraman, kenyamanan. Saya pernah jelaskan di forum ini juga, setiap ibadah yang diterima oleh Allah, Allah balas kontan di dunia dalam beberapa bentuk, dan ada balasan yang tertunda di akhirat nanti. Salah satu balasan yang kontan adalah ketenangan hati, ketentraman jiwa dalam melakukan ibadah. Itulah yang disebut halawatul iman atau manisnya iman. Itulah yang oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah disebut dengan surga dunia. Sampai beliau menyatakan, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Siapa yang belum memasuki surga di dunia, dia nggak akan bisa masuk surga akhirat. Apa surga dunia itu? Imam Ibn Qayyim dalam kitab Miftahud Daris Sa'adah menerangkan perkataan gurunya, yang dimaksud surga dunia adalah halawatul iman, manisnya iman. Yang dimaksud surga dunia, ketenangan batin, ketentraman jiwa yang dirasakan ketika melakukan ibadah, dan itu balasan kontan yang Allah berikan kepada orang yang ibadahnya diterima oleh Allah karena memenuhi syarat-syarat diterimanya ibadah. Makanya Syekhul Islam menyatakan, siapa orang yang tidak merasakan ketenangan jiwa, ketentraman hati ketika melakukan ibadah, tuduhlah hatimu, tuduhlah ibadahmu. Mungkin ibadahmu tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Lihat niatnya. Lillah atau lidunya, untuk meraih apa yang ada di sisi Allah, atau ingin meraih dunia. Banyak orang meniatkan ibadah untuk keuntungan dunia. Rajin tahajud biar karirnya nanjak. Rajin tahajud dan rajin Senin Kamis agar kalau dagangan laku. Rajin umpamanya baca Al-Quran, berdoa, berzikir sekian ribu kali agar cepat dapat jodoh. Ada yang begitu? Ya, meniatkan amalan akhirat untuk meraih keuntungan dunia. Nggak diterima oleh Allah. Ditolak. Makanya nggak dibalas oleh Allah, nggak diberi ketenangan jiwa, ketentraman batin. Salatnya tidak memperoleh ketenangan batin. Doanya, zikirnya, baca Qur'annya tidak membuat hatinya nyaman. Berarti Allah tidak memberi balasan kontan. Berarti pertanyakan, tuduh ibadah, tuduh hatimu. Makanya minta kepada Allah agar hati ini dibersihkan dari apa? Dari misi-misi dunia, tendensi-tendensi duniawi. Ingat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kanatid dunya hammahu farraqallahu amrahu wa ja'ala al-faqra baina ainai wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah." Siapa orang yang menjadikan dunia sebagai cita-cita hidupnya, farraqallahu amru, Allah cerai beraikan urusannya. Nggak fokus pikiran itu, ingat ke sana, ingat ke situ, ingat ke urusan dunia, nggak fokus sampai terbawa dalam sholat. Ada nggak orang yang memasukkan perkara dunia ke dalam sholat? Ada. Jawab, ada enggak? Ada. Sedikit apa banyak?
Di sini ada yang begitu? Ngaku. Siapa contohnya? Ya saya sendiri begitu. Jadi Allah porak-porandakan urusan. Wa ja'alal faqra baina ainai. Allah jadikan kefakiran selalu terbayang di pelupuk matanya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Padahal dunia tidak akan mendatanginya kecuali sebatas yang Allah takdirkan. Jadi rugi itu orang yang mengejar dunia, termasuk ibadah dijadikan alat untuk meraih kesenangan dunia. Sebaliknya, man kanatil akhiratu hammahu jama'allahu amrahu wa ja'alal ghina fi qalbihi wa ya'tihi dunya wa hiya raghimah. Siapa orang yang menjadikan akhirat sebagai cita-cita hidupnya, Allah akan fokuskan urusannya. Allah akan berikan kecukupan di dalam hatinya. Harus selalu merasa cukup. Dan dunia akan mendatanginya, akan mengejarnya dalam keadaan dunia ini hina dalam pandangannya. Karena yang dia ingin kejar akhirat bukan dunia, dunia ngejar. Itu sifat dunia tuh. Jinak-jinak merpati. Dikejar lari, ditinggalkan ngejar. Itu dunia tuh. Kisah para ulama zaman baheula tentang masuk ini banyak. Saya ingin menceritakan satu dua sebagai motivasi, inspirasi. Sayang waktunya habis. Jumat depan saja ya. Ini dari tawakal ya. Kita belum menjelaskan jenis-jenis tawakal. Ini baru tawakal kepada Allah yang diwajibkan dalam seluruh bidang. Sebab nanti ada tawakal yang haram sampai kepada tingkat syirik besar, syirik kecil, ada juga tawakal kepada makhluk yang dibolehkan. Di antara jenis-jenis tawakal yang belum kita bahas, kita masih membahas tawakal kepada Allah yang disyariatkan, baik dalam urusan dunia ataupun dalam urusan agama. Saya janjikan untuk Jumat depan saya akan berikan kisah para sahabat, para ulama yang tawakalnya kepada Allah hanya mengejar apa yang ada di sisi Allah, mengejar kebahagiaan akhirat sampai dia dikejar-kejar oleh dunia. Insya Allah ini inspiratif dan motivatif ya, sangat memberikan motivasi. Untuk sekarang cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Seperti biasa untuk hari Jumat ini hanya khusus pendengar dari pemirsa dan pendengar Radio Roja Cilengsi, dan kepada Abu Lukman di studio Radio Roja Cilengsi dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan. Jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala yang telah membimbing kita dalam kajian kita di kesempatan sore hari ini dari pembahasan kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul. Dan untuk berikutnya kita undang Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada untuk bertanya jawab. Anda dapat melayangkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 0819896543 atau melalui line telepon di nomor 0218236543. Ustaz, pertanyaan pertama kita akan angkat dari pesan WhatsApp dari hamba Allah di Serang, Ustaz. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimanakah bentuk tawakal kita menghadapi penyakit yang telah berusaha sekuat tenaga mengobatinya namun belum ada hasilnya? Apakah itu bentuk dari tawakal? Dan mohon tuntunan doanya, Ustaz. Atas penjelasannya kami ucapkan jazakallahu khairan. Tafadhol, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Penanya di Serang yang sedang dilanda penyakit, semoga Allah berikan kesabaran, Allah limpahkan pahala, Allah gugurkan dosa-dosanya,
dan Allah segera sembuhkan dan Allah ganti dengan 2 kebaikan yang akan membahagiakannya seusai penyakitnya ini berlalu. Apa sikap yang harus kita lakukan ketika diberi penyakit berat ataupun ringan? Ya, pertama kita wajib sabar, tidak mengeluh, tidak putus asa, tidak suudzon kepada Allah, tidak mengucapkan atau melakukan hal yang mengundang murka Allah. Karena hakikat dari sabar adalah habsun nafsi anit tasyakki, menahan diri untuk tidak mengeluh, menahan lisan untuk tidak merintih atau meraung atau meratap, menahan tangan dari mencakar-cakar pipinya, menjambak-jambak rambutnya, mengoyak-ngoyak pakaiannya, pokoknya menahan ucapan, menahan perbuatan, menahan pikiran dari semua yang Allah larang ketika diberi musibah. Terus apa yang harus dilakukan? Pertama, sabar. Kedua, yakini ini takdir Allah. Jangan menyalahkan siapa-siapa. Yang ketiga, yakini bahwa ini pasti baik, yang terbaik bagi kita. Apa nilai kebaikannya? Banyak. Pertama, dengan penyakit ini dosa gugur, diampuni, dihapus. Makin parah penyakitnya, makin berat penderitaannya, makin banyak dosa-dosa yang gugur. Keempatnya, selama sakit Allah berikan pahala atas kesabarannya. Semakin parah penyakitnya, semakin menderita, semakin gede pahalanya. Rasul SAW bersabda, al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan kadar penderitaan yang dialami. Inna idhamal jaza ma'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan sangat bergantung kepada besarnya musibah. Makin besar musibah, makin banyak pahala. Makin besar musibah, makin banyak dosa yang digugurkan. Untung apa rugi? Untung dari sisi ini. Orang yang sehat mah dosanya tidak gugur, tidak memperoleh pahala dengan kesehatannya, malah akan menjadi bahan hisab. Untuk apa kesehatan itu dipergunakan? Itu keuntungan 2 poin, dapat pahala, gugur dosa. Keuntungan ketiga apa? Doanya makbul. Banyak-banyak berdoa. Dari mana kita tahu doanya makbul? Dari ayat dan hadis. Ayat banyak. Jangankan orang mukmin, orang musyrik pun ketika dapat musibah yang mengancam nyawa, dia berdoanya ikhlas kepada Allah, dikabul. Wa idza ghasyahum maujun kadzulali da'awullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid. Ketika orang musyrik itu diombang-ambingkan oleh gelombang di tengah lautan, mereka ikhlas berdoa kepada Allah, minta diselamatkan. Allah kabul. Ketika Allah menyelamatkan kembali mereka ke daratan, mereka lalai lagi. Dalam ayat lain, idza hum yusyrikun, mereka musyrik lagi. Itu orang musyrik. Tapi ketika dapat musibah, ikhlas berdoanya dikabul, apalagi orang mukmin. Dalam salah satu hadis kursi, panjang hadis kursi ini, saya akan sampaikan satu kalimat. Allah berfirman nanti di akhirat, ya ibna Adam, maridtu walam ta'udni. Hai anak Adam, dulu ketika kalian hidup di dunia aku sakit, tapi kamu tidak melayat aku.
Dijawab oleh anak Adam, Rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Ya Allah, bagaimana aku melayatmu padahal engkau penguasa semesta alam. Masa Allah sakit gitu ya? Allah menjawab, amma alimta anna abdi fulanan kana marida falam ta'udhu. Amma alimta in udtahu wajadtani indah. Bukankah kamu tahu dulu waktu kamu hidup di dunia ada hambaku sakit. Kamu tidak melayatnya. Padahal kamu tahu kalau kamu melayatnya, kamu akan mendapati aku berada di sisinya. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, hadis ini menunjukkan menjadi dalil Allah dekat dengan orang yang sedang sakit. Kedekatan Allah dengan hamba mengisyaratkan doa orang dekat itu dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watid da'i idza da'an. Kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawab aku dekat, aku mengijabah doanya. Kalau dekat, doanya diijabah. Oleh karena itulah doa orang yang sedang memperoleh musibah termasuk sakit. Dalam hadis qudsi ini sakit. Dia sedang dekat dengan Allah, banyak-banyak meminta kepada Allah. Nabi Ayub dulu begitu, diberi penyakit yang luar biasa. Rabbi inni massaniya dur. Ya Allah, aku dilanda penyakit yang hebat. Berdoa tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, diberi kesembuhan. Lalu seluruh yang tadi hilang dari dirinya karena penyakitnya oleh Allah dikembalikan. Istrinya, anaknya, kemudian tetangganya, kekayaannya dikembalikan. Melebihi daripada sebelumnya. Atas kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang menjadi motivasi yang lebih besar untuk bersabar, tawakal ketika mengalami sakit, yaitu firman Allah, inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Maknanya setelah satu kesulitan akan Allah berikan dua kemudahan. Apapun bentuk kesulitan, termasuk sakit. Setelah sakitnya semua, Allah akan berikan dua kebahagiaan yang Allah rahasiakan. Oleh karena itu yakinlah bahwa penyakit yang Allah berikan ini lebih banyak menguntungkannya bagi kita daripada merugikan. Jangan mengeluh, jangan suudzon, jangan mengatakan atau melakukan hal yang bisa mengundang murka Allah. Tetaplah sabar, hadapi ini semua dengan senyuman. Bayangkan dosa kita terus-terus berguguran, pahala terus-terus dicurahkan, doa-doa kita didengar, dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan setelah penyakit ini berlalu, bersiaplah untuk mendapatkan dua kebahagiaan yang pasti akan membuat kita lebih beruntung lagi. Selama kita sakit, boleh kita ikhtiar berobat. Karena Nabi menyatakan tadawau fa inna likulli da'in dawa. Berobatlah kalian kalau sakit, karena setiap penyakit pasti ada obatnya, ya. Semoga yang bertanya tadi oleh Allah diberi kesabaran, ketabahan, ketawakalan, diberi pahala, digugurkan dosanya. Dan keluarga yang merawatnya juga semoga diberikan kesabaran, ketabahan, dan semoga diberikan kesembuhan seperti sedia kala, ya. Amin. Silakan lagi. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kita angkat pertanyaan melalui line telepon di 021 823 6543. Kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dari Yusuf di Gorontalo. Silakan Bapak Yusuf. Ya Ustaz, ana mau tanya, apakah ditinggal istri itu termasuk ujian? Dan kalau memang ujian, bagaimana cara mengatasi yang bunda dan berpikir macam-macam tentang kejadian ini? Barakallahu fiikum ya Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Ya, Pak Yusuf di Gorontalo. Sebenarnya kurang jelas, tapi yang saya tangkap, apakah ditinggal istri itu termasuk ujian gitu ya? Gitu bukan? Ya. Kalau seorang suami ditinggal istri atau istri ditinggal suami, apakah itu ujian? Iya, itu ujian. Apakah itu azab? Iya, azab. Dalam satu musibah dua-duanya ada. Semua musibah azab atas dosa-dosa kita karena salah satu fungsi dari musibah menggugurkan dosa dari kesalahan kita di masa lalu. Menggugurkan dosa sekecil apapun musibah, walaupun sebatang duri yang menggores kulit kita, itu menggugurkan dosa. Karena musibah merupakan salah satu fungsinya adalah azab. Sekaligus ujian. Benar nggak kita mengantisipasi musibah ini? Caranya sesuai syariat, sabar apa enggak, ya, tawakal apa tidak, melakukan ikhtiar yang diperintahkan atau tidak, ini ujian. Betapa banyak orang dapat musibah salah mengantisipasi, lari ke dukun, lari ke tempat-tempat hiburan yang maksiat, lari umpamanya ke narkoba. Dia salah, tidak lulus dalam menghadapi ujian berupa musibah. Iya, jadi dalam setiap musibah apapun itu, termasuk ditinggal istri, istri ditinggal suami, maka itu ujian sekaligus azab. Bagaimana yang harus kita lakukan? Cari akar masalahnya. Kenapa istri itu kabur? Apakah karena dia marah kepada kita sebagai suaminya karena kita melakukan kesalahan besar? Cari masalahnya, penyebabnya. Lalu mulai memperbaiki dari penyebab itu. Kalau karena kesalahan kita akui salah, kita minta maaf, kita tobat, kita janji tidak akan mengulangi kembali, susul. Kalau dia meninggalkan kita ke rumah orang tuanya, susul. Kita minta maaf, kita berjanji di hadapan orang tua enggak lagi-lagi mengulang kembali kesalahan itu. Jemput lagi, lalu bahagiakan dia. Ubah karakter kita. Kebiasaan buruk kita buang, ganti dengan kebiasaan yang baik. Kalau penyebabnya kita kurang peduli, kurang perhatian, sekarang berikan kepedulian dan perhatian. Kalau selama ini kita kasar kepada dia sampai dia kabur, ubah menjadi orang yang lemah lembut kepada istri dan anak-anak dan kepada semua orang. Pokoknya itu, perbaiki keburukan ini, maka insya Allah istri kita akan memaafkan kita. Tapi kalau kaburnya istri itu karena kedurhakaan dia lalai dari tugas dan tanggung jawabnya. Diperintah sholat nggak mau, diperintah menutup aurat nggak mau, dianggap bawel lalu kabur, ceraikan istri yang seperti itu. Karena durhaka, nusyuz. Kalau nggak diceraikan, itu mencelakakan kita dunia akhirat. Doa kita tidak akan dikabul. Nabi SAW bersabda, "Thalathatun idza da'allaha lam yastajib lahum." 3 golongan manusia, bila mereka berdoa kepada Allah, Allah nggak akan kabulkan doanya. Salah satunya rajulun lahu imra'atun sayyatul khuluq wa lam yutalliqha. Seorang suami yang punya istri tapi akhlaknya bejat, kelakuannya buruk, durhaka, tapi nggak diceraikan juga. Jadi kalau ada istri durhaka, didik dia, nasihati dia. Dinasihati, dididik, nggak berubah-ubah juga,
pisah tempat tidur. Jangan ditanya, jangan disapa. Biarkan beberapa waktu. Kalau ini juga tidak merubah, pukul. Kena KDRT dong? Enggak. Karena mukulnya pertama nggak boleh wajah, nggak boleh muka, nggak boleh kepala. Kedua nggak boleh menimbulkan bekas, apalagi cacat. Pukul pahanya dengan ranting apa yang pakai gosok gigi apa, siwak, nggak akan berbekas. Kalau dia lapor polisi, saya dipukul sama suami saya. Polisi minta bukti, mana buktinya, bekasnya. Nah, kan nanti harus ada hasil visum ya kalau ke pengadilan. Dilihat nggak ada, nggak bisa diproses tuh. Oleh karena itulah setelah dididik, dibina, dinasihati, tidak berubah tetap durhaka, ceraikan. Kalau tidak diceraikan, doa si suami ini nggak dikabul oleh Allah, selain pasti akan ngebatin terus, ya. Semoga Allah memberikan jalan keluar kepada masalah yang tadi ditanyakan oleh Pak Yusuf, siapapun yang mengalaminya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Abu Lukman. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kembali pertanyaan oleh pesan WhatsApp Ustaz. Pertanyaan, Ustaz, bagaimana sikap kita jika anak tidak betah di pondok? Dia merasa tertekan dan kelelahan dengan padatnya kegiatan di pondok. Selalu ingin pindah ke sekolah biasa, selalu mengeluh, dan di pondok pun dia banyak izin sakit, diam di asrama saja. Penanya dari akhwat yang hadir di Masjid Al-Ukhwah Bandung, Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Pertanyaan ini mewakili banyak orang tua. Saya mengalami, iya mengalami. Begitu anak saya dikirim ke pondok 3 bulan sakit panas. Mungkin stres atau gimana ya. Nah, apa yang terjadi itu teralami oleh banyak anak. Apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai orang tua? Ya, pertama, jauh hari sebelum kita menyekolahkan anak, kita beri support, beri semangat. Kita kasih kisah-kisah inspiratif dari para ulama zaman dahulu. Para ulama semacam Imam Syafi'i, sejak kecil usia 5-6 tahun sudah dipisah dari orang tua, disuruh mondok kalau zaman sekarang. Disuruh belajar ke para ulama di luar kota, di kota lain. Bahkan kalau sekarang beda negara. Sedih ya pasti sedih. Anak menderita, iya pasti menderita. Secara fisik, secara psikis ya. Mungkin anak sakit nggak ada yang ngurus, cuma nangis. Mungkin mengalami clash dengan kawan-kawannya, mungkin berantem, mungkin dibully, mungkin ditekan oleh gurunya, mungkin juga mengalami banyak kejadian yang membuat si anak ini tertekan, tidak betah. Kita orang tua pada tahu, nangis. Kadang-kadang anaknya tegar, orang tuanya nangis. Biarkan itu sebagai media pembelajaran dan pembinaan mental, fisik, kedewasaan mereka. Dengan cara begitu mereka akan bermental baja. Dengan cara mereka mengalami bulian, mengalami rasa sakit, kemudian tidak ada yang mengurus, mengalami tekanan. Awalnya mereka nangis, mereka stres, mereka depresi, tapi karena itu teralami sering, akhirnya terbentuk mentalnya. Akhirnya menjadi terbiasa. Akhirnya menjadi tangguh dan menjadikan hal itu sebagai konsumsi harian yang nggak ada apa-apanya lagi. Dan itulah persiapan mental yang harus mereka alami sebelum kelak dewasa terjun ke masyarakat sebagai dai. Apa yang terjadi di masyarakat ketika berdakwah akan lebih hebat lagi. Kalau ketika dakwahnya nanti ada yang menghina, mencela, saya sudah terbiasa waktu di pondok dihina, dicela.
Kalau umpamanya ketika berdakwah nanti berinteraksi dengan orang, banyak ditentang oleh orang, oh waktu di pondok saya sering mengalami ini, biasa ini mah, nggak aneh, mentalnya lebih kuat, lebih mandiri, dia nyuci sendiri, dia umpamanya kalau makan harus ngantri, menunya juga seadanya, cuma sama tahu, tempe, gepuk, gep kerupuk gitu ya. Daging seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Kadang-kadang rasanya nggak enak, kadang-kadang basi, kadang-kadang gigi itu setengah matang, kurang enak, macam-macam teralami. Anak saya sebelum dipondokkan susah makan, dikasih makan ini, wah nanti dikasih makan, diambil ke kamar, ternyata disimpan di kolong. Pulang dari pondok makannya nggak cukup 2 piring, gembul, kaget tapi senang, jadi rewog gitu ya. Karena apa? Karena di sana terkondisi. Kadang-kadang hanya dengan tempe oseng saja berebut di sana. Tapi dulu ketika di rumah dengan daging juga cuek, sekarang semua dilahap. Akhirnya mereka mandiri. Akhirnya kalau ada masalah mereka bisa menghadapi sendiri. Biarkan anak mengalami penderitaan fisik ataupun psikis sebagai apa? Sebagai fase pembelajaran, pendidikan yang memang harus mereka alami. Kalau anak kita ingin senang terus, dimanja terus, mentalnya mental tahu nanti. Mental tempe, tahu dengan tempe lebih lembek mana? Tahu. Bermental cibai lebih lembek lagi. Biarkan anak mengalami goncangan seperti itu. Dan kita sebagai orang tua harus tegar, jangan kalah. Apa yang dialami oleh TNI ketika mereka berlatih jauh lebih hebat lagi. Kalau orang tuanya lihat nggak akan tega, udah jangan jadi TNI lah, udah jadi rakyat biasa, bisa begitu ya nggak akan bisa jadi kolonel, jadi jenderal nanti kalau begitu. Bersakit-sakit dahulu, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Siapa, kata Imam Syafi'i, siapa yang belum merasakan pahit getirnya proses mencari ilmu, dia akan mengalami sakitnya kebodohan di masa tua. Jadi biarkan anak menderita, ya. Dengan penderitaan itu dia akan tangguh. Dengan penderitaan itu dia mandiri. Dengan penderitaan itu mentalnya membaja. Jangan dibiarkan anak dimanja dengan kesenangan yang akan memperapuh mental dan kesiapan dia untuk menghadapi masa depan. Orang tua, tegarlah, sabarlah. Nangis boleh, silahkan nangis. Doakan anak dan berikan support. Setiap pulang ditanya, diberi apresiasi. Ungkapkan kebanggaan. Umi, ma, abi bangga mempunyai anak seperti ini, gitu ya. Kemudian ceritakan kisah-kisah ulama terdahulu. Mereka menjadi ulama besar karena sejak kecilnya menderita. Semua orang besar ketika dewasa pasti mengalami masa pahit getirnya penderitaan di masa anak-anaknya. Itu harus diketahui oleh mereka. Ketika mengantar tersenyum. Ayo anakku, pasti kamu bisa. Pulang boleh nangis. Di tengah jalan nangis boleh. Jadi nggak apa-apa, biarkan anak menderita karena itu suatu proses yang bagus untuk mereka, ya. Untuk memperoleh mental yang lebih bagus untuk di masa yang akan datang. Cukup ya, sampai di sini saja dulu, waktunya sudah habis. Insyaallah kita akan teruskan di hari Jumat yang akan datang menyampaikan kisah motivatif dan inspiratif tentang orang-orang yang mengejar akhirat sehingga dikejar dunia. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.